Perbedaan antara hamil anggur dengan kehamilan ektopik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin istilah di judul video kali ini sering teman-teman dengar, baik itu hamil anggur maupun hamil di luar kandungan. Ini sama-sama merupakan beberapa masalah yang mungkin dialami saat kehamilan. Dan mungkin teman-teman beranggapan kedua kondisi ini merupakan hal yang sama. Padahal kedua kondisi ini merupakan hal yang sangat-sangat berbeda. Saya akan menjelaskan secara spesifik apa sih sebenarnya perbedaan antara hamil anggur dengan kehamilan ektopik. Kehamilan anggur di dalam dunia medis dikenal dengan istilah kehamilan molahidatidosa. Kenapa kok dibilang hamil anggur ya? Jadi seperti ini teman-teman. Saat sperma dan sel telur bertemu, seharusnya tumbuh menjadi janin. Tapi pada kehamilan anggur, pertemuan antara sperma dan sel telur ini malah tumbuh menjadi sel yang abnormal dan kemudian berkembang menjadi gelembung putih berisi cairan yang menyerupai anggur. Kalau dilihat-lihat lagi saat tindakan kuretase pada kehamilan anggur ini, bentuknya seperti mirip mata ikan yang banyak. Banyak ibu yang terkecoh saat menjalani kehamilan anggur ini karena awal-awal kehamilan biasanya sama saja gejalanya yang dirasakan dengan kehamilan pada umumnya. Tapi jika ibu hamil rajin melakukan pemeriksaan rutin, biasanya bisa dideteksi saat kehamilan 10-14 minggu. Namun jika ibu tidak melakukan pemeriksaan, maka akan mengalami gejala yang mengarah ke hamil anggur. Seperti ibu bisa mengalami perdarahan pervaginam dan biasanya berwarna coklat gelap hingga merah terang, dan ini terjadi tentu saja di trimester pertama. Kemudian bisa mengalami mual dan muntah yang sangat parah dibandingkan dengan mual dan muntah pada kehamilan normal. Ibu juga bisa mengalami rasa sakit pada area pelvis dan ukuran rahim ibu tidak sesuai dengan usia kehamilan. Dalam arti kata, perutnya lebih besar dari biasanya. Detak jantung cepat dan tidak teratur dan keluar keringat yang berlebihan merupakan beberapa gejala dari hamil anggur. Dan ada juga yang keluar cairan dari dalam misfi. Dan jika dilakukan pemeriksaan tes pack kehamilan, maka hasilnya tetap akan positif. Lalu bagaimana dengan kehamilan ektopik? Apakah sama? Kehamilan ektopik ini juga dikenal dengan istilah kehamilan di luar kandungan. Normalnya kehamilan terjadi di dalam rahim. Namun pada kehamilan ektopik, hasil konsepsi ini tidak menempel dan berkembang di dinding rahim, tapi menempel dan tumbuh di tuba Fallopi. Dan dalam beberapa kasus bisa juga tumbuh di area rongga perut, ovarium, atau pada area leher rahim atau bagian serviks. Bayangkan tuh, janin yang tumbuh bukan pada tempatnya tentu tidak akan berkembang dengan baik. Dan kondisi ini bisa menghasilkan kematian embrio atau janin. Beda pada kehamilan anggur. Pada kehamilan anggur, hasil konsepsi tidak berbentuk janin. Kalau kehamilan ektopik, hasil konsepsi berbentuk janin, namun tempat tumbuhnya tidak pada lokasi yang seharusnya tumbuh. Dan perlu ibu-ibu ketahui, kehamilan ektopik ini termasuk kondisi yang membahayakan nyawa ibu sendiri dan sering terjadi pada minggu-minggu pertama kehamilan. Kenapa demikian? Karena embrio tadi akan selalu tumbuh sementara tempat tumbuhnya tidak memadai. Alhasil,
Kalau tumbuhnya pada area tuba, ini kasus yang sering terjadi ya. Maka tuba tersebut bisa saja pecah, dan jika pembuluh darah yang ada di area tuba tersebut banyak mengeluarkan darah, bisa jadi ibu akan mengalami shock, dan ini sudah terdiagnosa menjadi kehamilan ektopik terganggu. Dan satu-satunya penanganannya adalah dengan tindakan pembedahan untuk menghentikan perdarahannya. Sama dengan kehamilan anggur, di awal-awal kehamilan ektopik ini tentu saja kandungan tampak seperti kehamilan normal lainnya. Dan ibu harus tahu kehamilan ektopik ini tes speknya bisa positif dan bisa negatif. Tes yang akurat adalah dengan tes darah untuk menilai adanya peningkatan hormon HCG yang menandakan terjadinya kehamilan. Tapi ada beberapa gejala yang mungkin mengarah ke kehamilan ektopik, seperti mengalami perdarahan ringan hingga perdarahan berat per vaginam, kemudian mual dan muntah, mengalami kram perut dan nyeri di salah satu bagian perut, mengalami pusing, nyeri panggul, mengalami ketidaknyamanan saat buang air kecil dan juga saat buang air besar. Dan jika mengalami perdarahan, tentu ibu akan tampak pucat dan rasa nyeri intens terjadi di bagian perut. Dari penjelasan saya tadi tentunya sudah jelas perbedaan antara hamil anggur dan juga kehamilan di luar kandungan. Jadi tidak sama antara hamil anggur dan hamil di luar kandungan. Lakukanlah pemeriksaan rutin selama menjalani kehamilan untuk mendeteksi gangguan sedini mungkin. Ingat, jika kamu memiliki masalah kesehatan, jalan yang terbaik adalah berkonsultasi dengan ahlinya dan tidak membuat diagnosa sendiri. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe, dukung channel ini agar lebih berkembang. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.